Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Uduk Uduk Channel. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sepatu klit lagi. Karena apa? Akhir-akhir ini saya dapat orderan untuk reparasi sepatu klit yang mana banyak sekali dari merek satu ini. Penasaran? Ikuti yuk setelah yang satu ini. Mungkin teman-teman sudah pada tahu apa saja penyakit dari sepatu klit sehingga sepatu klit kalian mengalami suatu masalah, terutama pada lem sol kalian. Mungkin sol kalian terlepas, kemudian karet sepatu klit kalian protol. Nah, itu salah satu penyakit dari sepatu klit kalian. Nah, beberapa waktu ini saya mendapat order untuk reparasi sepatu yang banyak sekali dari merek sepatu ini. Ada dua merek yang dominan, yang banyak sekali masuk untuk saya reparasi. Mungkin kalau dihitung dua merek ini tak terhitung ya. Jadi kalau yang satunya masih bisa terhitung, kalau yang satunya ini udah jauh, beberapa waktu yang lalu ini banyak sekali. Ini dia. Tapi sebelumnya teman-teman perlu diingat, video kali ini saya buat bukan berarti dengan tujuan untuk menjelek-jelekan merek-merek dari sepatu klit ya. Jadi saya lebih memberitahu ke teman-teman apa saja sih yang seharusnya dihindari agar sepatu klit itu bisa lebih lama daya tahannya. Jadi karetnya tidak mudah protol, kemudian ya nggak gampang rusak lah, atau mungkin nggak gampang solnya terlepas atau jepat dan lain-lain. Nah, perlu diketahui teman-teman, dari mulai saya bikin reparasi sepatu ini, itu yang masuk yang paling sering adalah yang pertama Shimano, ini urutan nomor pertama, kemudian yang kedua CD, kemudian yang ketiga ada lagi dari Mavic. Nah, siapa sangka merek-merek brand terbesar atau ya bisa dibilang brand yang terkenal itu juga sering masuk di saya. Nah, terlepas dari hal itu teman-teman, apa sih penyebabnya? Jadi pada umumnya penyebabnya adalah air. Yang pertama air. Ini paling dominan untuk membuat sepatu itu lebih cepat rusak. Karena apa? Ya tahu sendiri kalau lem sepatu terlalu sering kena air, itu juga berakibat solnya terlepas atau karetnya mati. Kalau karet itu sendiri sering kena air, kemudian kena panas kering, basah kering ya. Jadi itu yang bisa bikin karet heel depan atau belakang bisa protol, terutama pada Shimano. Yang perlu diperhatikan agar sepatu klit kalian nggak gampang rusak atau protol, itu tentunya yang pertama hindari penggunaan sabun deterjen bubuk ketika mencuci. Nah, terus pakai apa? Ya bisa pakai softener atau sabun cair, atau bisa juga sampo. Nah, yang kedua, perkirakan ketika goes, mungkin kalau misalkan mendung, atau sebaiknya kalian bawa cover sepatu, jadi yang kayak dibungkus itu. Nah, itu bisa menahan air agar sepatu nggak langsung terkena air. Karena apa? Ketika kita pakai cuaca panas, kemudian langsung kena air, nah itu juga salah satu penyebab sol bisa terlepas atau rusak ya. Kemudian ya selanjutnya tentunya penggunaan atau penyimpanan sepatu klit jangan sampai terlalu lembab. Jadi usahakan menyimpannya di tempat yang sejuk atau yang kering, jangan sampai lembab, karena kelembapan itu sendiri juga
menjadi salah satu penyebab kerusakan pada sepatu kulit kalian. Di depan saya ini sudah ada beberapa contoh, mulai dari heel protol, kemudian sol terlepas. Kalau mungkin sol terlepas ini sudah saya repair, jadi sudah aman. Tapi kalau yang heelnya yang protol ini masih tahap proses, yang sudah saya kelupas sekalian, dan nanti kita ganti dengan heel repair dari saya. Ini dia. Di depan saya ini sudah ada Shimano RC7. RC7 bisa dilihat teman-teman, heel bagian belakang ini pemiliknya sudah berkali-kali lem ulang heelnya, tapi ternyata nggak mampu. Karena apa? Karena memang yang rusak itu yang mati bahan karet heelnya, bukan masalah nempel enggaknya di permukaan sepatu atau sol ya. Jadi yang sudah mati itu karetnya, seperti ini teman-teman. Nah, ini bekas lemnya dari pemilik. Nah, bisa dilihat sendiri. Jadi yang pecah itu, yang rusak karetnya. Nah, meskipun dilem, kalau misalkan karetnya ini pecah ya nggak bisa. Nah, otomatis kita pelupas, kita buang. Nah, saat ini RC7 ini yang masuk untuk saya reparasi ada sekitar 4 ya. Jadi yang 2 ini masih perjalanan, yang 2 sudah di saya, yang satunya masih proses, yang satunya masih pengeringan, proses pengleman ya. Terus kemudian yang selanjutnya ini ada RP3, Shimano RP3 juga seperti itu. Banyak sekali yang masuk di saya. Karena apa? Karena perlakuannya keliru atau kurang tepat ya. Alhasil karetnya juga terlepas. Ini karetnya. Nah, nanti kita ganti custom ya. Jadi kita customin untuk karet heelnya bagian belakang. Untuk yang di depan ini masih aman. Nah, buat teman-teman juga ketika punya sepatu klit ini jangan sampai ngerasa terlalu sayang ya, atau kalau bahasa Jawanya itu ojo dieman-eman. Jadi pakai saja meskipun hujan ya. Tentunya hujan sendiri ketika sudah kehujanan pulang juga jangan sampai dibiarkan ya, dibersihkan lalu diangin-anginkan atau dikeringkan. Jangan sampai udah dibiarkan aja udah. Nah, itu nanti juga bisa memicu kerusakan pada lem sepatu. Jadi ya dipakai aja, digeladrah kalau bahasa Jawanya itu. Karena apa? Karena kalau sepatu klit ini lama nganggur, jarang dipakai. Nah, bisa dilihat ini kondisinya masih bagus banget, masih jeling ya, tapi karetnya protol. Nah, ini juga ini masih lumayan bagus. Nah, kata pemiliknya, kebanyakan dari mereka itu bilang ini jarang dipakai loh mas, padahal ini sepatu saya ini jarang dipakai loh, mungkin sebulan 2 kali atau sebulan sekali. Justru itu yang juga menjadi salah satu penyebab kerusakan karet heel. Jadi bahannya akan mati, lemnya juga mati, ya akhirnya protol. Nah, selain Shimano di sini ada merek yang dominan nomor 2 yang masuk di kami adalah CD. Tapi perbedaannya adalah CD ini masuk seringkali dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, dekil, ya kotor, kemudian ya kulit-kulitannya ini atau outsole-nya udah mulai keras. Kemudian ada juga yang protektor belakangnya ini pecah dan lain-lain. Artinya kondisinya ini jauh dari kondisi Shimano. Nah, dari situ kesimpulannya adalah kalau dilihat dari secara kualitas, tentunya CD mempunyai kualitas yang lebih bagus ya daripada yang lain, daripada kompetitor yang sudah masuk di sini. Karena apa? Dari kondisi yang masuk saja sudah kelihatan. Kalau yang ini itu kondisinya masih bagus tapi sudah masuk untuk direpair, tapi kalau ini
kondisinya sudah nggak karu-karuan baru masuk, berarti kan sudah bisa diambil kesimpulan. Kalau yang di depan ini cuma jahit ulang karena pemiliknya nggak mau ambil resiko ya, jadi udah jahit aja lebih aman. Ini mereknya New Mailer, nggak tahu ini pendatang baru ya, jadi belum begitu banyak yang masuk. Jika video kali ini baik bagi kalian, bermanfaat bagi kalian, tidak ada salahnya untuk membantu mendukung channel ini agar channel ini bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah mendukung. Dan untuk hasil repair sepatu sendiri bisa dicek di Instagram saya @sepatuku_galipat. Juga mungkin kalian penasaran hasil repair mulai dari jahit sepatu maupun pembuatan heel. Jangan lupa untuk follow ya di sini. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.